Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun atas setiap kami malam ini. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama. Amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara silakan duduk. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan. Kita rindu ya saudara. Iya, kita rindu di hari-hari terakhir ini. Kita tentunya semakin dekat dengan Tuhan. Saya malam hari ini tidak merancang ada kesaksian. Tapi ada jemaat yang baru pertama kali datang. Tadi dia pertama kali datang jam 3 kalau nggak salah. Saya mau undang Ibu Margaret dong, maju ke depan Ibu Margareta sama anaknya. Ini ibu usia 83 tahun. Wow, tepuk tangan saudara. Dan waktu beliau datang, beliau duduk di luar, saya nggak tahu, saya keluar, ya saya bilang, Ibu mau datang mesbah doa? Iya Bu, kami dari jauh, jadi kita datang lebih awal dan mari Ibu naik Ibu ke depan. Ya, dan saya mendengar kesaksiannya luar biasa, ya, dan ini tidak disengaja tanpa rekayasa. Tapi saya harap Ibu jangan marah sama saya, karena saya tidak ngomong Ibu harus bersaksi malam ini. Saudara, sama anaknya nggak apa-apa kali ya. Yuk datang yuk, naik sini yuk. Saudara, Ibu Margaret ini dulu kepala sekolah dan beliau itu pelayanan sudah berapa tahun Bu? Dari tahun 90. Dari tahun 90 melayani Tuhan, tepuk tangan saudara. Dan Ibu sebagai pendoa dan banyak jadi bahkan menjadi ketua pendoa ya Ibu ya. Kabit doa. Tapi saya mendengar kesaksian bagaimana Ibu sini ya. Ibu cerita selama Ibu melayani Tuhan. Ya, dan beliau berkata setelah baru mendengar mesbah doa baru mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar. Ya. Jadi ternyata selama ini pelayanan tapi nggak ngerti menjadi Kristen yang benar. Bagaimana Ibu cerita Ibu? Sebenarnya sungguh malu juga saya lihatnya. Jangan malu. Karena Semua saya sebagai orang Kristen dari bayi sudah Kristen. Saya dari Manado Tuhan. Jadi saya nikah dengan orang Manado juga, tapi sudah dipanggil Bapak di surga. Kira-kira 17 tahun yang lalu. Jadi saya sendiri tetap saya pernah jadi ketua kepala sekolah. Jadi kepala sekolah. Jadi saya tuh sombong saudara. Karena nenek saya tuh dokter pertama wanita Indonesia dari Manado juga. Tetapi ya tidak diorbitkan karena memang nenek tidak begitu suka diorbit-orbitkan gitu. Dan saya tidak suka dengan nenek itu karena banyak peraturan seperti negeri Belanda. Jadi harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu semua. Aku pengen jalan-jalan, masih muda kan waktu itu baru umur 14 tahun. Saya dari Manado diterbangkan ke sana. Nah saya melayani Tuhan itu tahun 90 baru saya dibaptis. Baptis selam. Nah, orang semua bilang melihat malaikat di surga, tapi saya nggak pernah lihat apa-apa. Saya nggak lihat apa-apa. Saya tetap tahu bahwa Yesus itu siapa, tapi saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak ngerti sama sekali. Jadi kalau mungkin saya dipanggil Tuhan pada waktu itu, saya percaya bahwa saya tuh tidak ke surga perginya, nggak tahu kemana perginya. Saya nggak tahu, tapi Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik dalam hidup saya. Kemudian saya dari agama Kristen, Katolik, jadi saya pindah ke GBI karena GBI itu mirip kita sekarang nih, dengan nyanyian-nyanyian, dengan tepuk tangan, dengan bersukacita. Jadi saya gembira aja, gembira tapi tidak mengerti bahwa kalau kita mati itu mau kemana sebenarnya. Jiwa kita kemana, roh kita kemana, badan kita kemana. Saya nggak tahu, saya baru tahu sejak ketemu mesbah doa. Iya, jadi saya mendengar tadi saudara dulu sebelum Ibu mengenal kebenaran sering ribut ya sama anak ya. Sering saya berantem dengan anak. Kalau anak ini suka menegur, ini ndak boleh, itu ndak boleh. Sama aja nenekku dulu. Sama jahatnya, sama brengsek. Padahal ibu yang salah ya. Iya. Nah, tapi ibu merasa benar ya. Merasa benar, tapi sekarang saya betul-betul minta sama Tuhan. Kalau saya melewati umur 83 tahun Tuhan, saya mau 1 tahun
mengasihi Tuhan lebih dari Amin, segalanya. amin. Jadi saya mau persiapkan diri sebagai orang sudah tua, yaitu berdoa untuk anak-anak mantu cucu. Jadi semua. sekarang sudah nggak pernah berantem ya Bu? Sekarang enggak pernah berantem lagi. Kalau saya marah saya diam. Iya saudara, kalau dulu ya Jadi sama-sama. lebih baik diam saudara daripada ribut-ribut. Iya, sekarang- Saya marah, anak saya kutukin, saya maki, saya apa Padahal aja. pendoa, Padahal saya itu pendoa syafaat. ketua doa. Ketua doa lagi. Jadi tidak Aduh, menjadi jaminan. Kalau nggak berubah, pret. berat benar. Saya ikut dari ibu Debbie. Anak saya lihat mama ini kok enggak berubah, enggak tobat-tobat. Bodoh. Mau tobat ke, mau apa ke. Pokoknya saya keras hati. Iya. Keras hati benar. Terus ibu dapat channel saya dari mana? Dari anak. Oh dari anak. Mama dengar tuh khotbahnya. Khotbah biasa aja begitu terus. Memang orang kalau tidak mau bertobat, Iya, mengeraskan memang. hati, Makanya. apa aja Biar dibilang malaikat orang. mau datang juga nggak peduli dia. Iya, nggak peduli mau mati besok masa bodoh apa. Nggak peduli. Hidup ini kayaknya biasa-biasa aja. Tapi setelah ibu dengar khotbah saya bagaimana Bu? Setelah dengar khotbah baru saya tahu bahwa mengasihi Tuhan, Tuhan itu Banyak sangat sekali baik. kita kurang. Begitu banyak Tuhan nolong saya, tapi saya nggak sadar. Waktu itu saya nggak sadar. Saya bikin dosa banyak macam. Aduh Tuhan ampuni dosaku, nggak bisa diampuni lagi nih Tuhan. Tuhan bilang jangan takut, aku mau mengampuni aku. Amin. Engkau sudah percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib untukmu Amin. dan untuk Iya orang-orang mungkin lain. anaknya bisa cerita, udah lihat perubahannya ibu? Ya, shalom Kan harus ada semua. saksi saudara. Kalau enggak kan berarti bisa dibohong-bohongi ya. Ya gimana? Mama ini keras kepala, keras lah pokoknya. Papa pun kalah sama mama. Wih, papa kalah sama. Ya. Jadi kalau mama-mama sini yang kalah-kalahkan papa bertobat. Kalau enggak kita baptis 20 menit. Terus Bu. Jadi kadang saya suka nyindir ya, mungkin salah, saya juga salah. Saya bilang, "Ma, pendoa syafaat loh." Tahu tuh kita kan mama suka doa katanya. Saya sering sindir begitu. Sebenarnya nggak boleh, tapi kadang kata teman saya, "Coba lu saya suruh ngomongnya lebih baik." Saya nggak bisa, saya bilang. Kalau dia ini saya kadang keras. Terus teman saya kasih link, coba dengar lebih Basir deh. Kan diajarin Alkitab, jadi tuntun ya, Alkitab itu dituntun baca gini. Saya coba, aduh jadi harusnya ini buat saya, bukan buat mama saya. Tapi saya bilang, "Ma denger deh." Habis daripada saya dengar sendiri kan berdua. Lama-lama mama saya lebih sering dengar daripada saya. Oh. Dia nggak pernah lewat, nggak mau lewat sama sekali. Tapi ibu melihat perubahannya dong. Perubahan. Luar Ini biasa. dari bulan Maret ya, saya seingat saya Februari atau Maret saya Maret. berapa bulan. Iya. Aduh, pada bertahun-tahun jadi pendoa syafaat seperti ini. Iya. Hampir 25 tahun lebih lah. Ya, tahun 95-an lah. Iya. Mulai melayani. Ya, puji Iya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Ibu, ya luar biasa. Umur 83 baru ulang tahun kemarin tanggal 11 ya Bu. Haleluya. Jadi ini hadiah ulang tahun Ibu ya. Ibu bersaksi bagi jemaat Mesbah Doa. Saudara, ya saya mengucap syukur, kita semua mengucap syukur tentunya ya karena kebaikan Tuhan. Jadi tadi anaknya itu sempat bilang sama saya, "Maaf lah Bu, bukan apa-apa ya. Saya bersyukur ada pandemi." Karena kalau nggak ada pandemi kita nggak bisa dengar khotbah ibu, kita nggak tahu, kita nggak bertumbuh, iman kita tetap begitu. 25 tahun jadi pendoa. Tapi kalau marah ngutukin anak, sumpah menyumpah. Di gereja tapi ketemu orang, haleluya. Puji Tuhan. Makanya saya bilang setan sudah tidak bekerja di gereja. Dia cuman kontrol. Kata setan, gak usah ganggu mereka, kita kontrol aja, lancar coy, lancar. Gereja penuh gak apa-apa, yang penting hidupnya gak berubah. Saya yakin dan percaya yang datang malam ini adalah orang-orang yang mau berubah. Orang-orang yang siap berubah. Katakan amin. Saudara, ngapain kita ikut Yesus kalau hidup kita gak berubah? Ngapain kita ikut Tuhan kalau hidup kita gak berubah? Yang dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia bilang lagi, kan Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Jangan saudara, kita berubah. Ya, kita harus berubah. Saya mengucap syukur banyak mendengar kesaksian orang-orang yang dari dulu mereka ribut dalam rumah tangga, cekcok dengan suami, tapi sekarang dipulihkan Tuhan. Sekarang ikut mesbah doa bergandeng tangan. Kalau dalam mendengarkan kesaksian yang dikirim, saya juga bersyukur ada pandemi. Siapa yang bersyukur ada pandemi? Makanya dulu waktu mesbah doa orang bilang, "Bu, tengking ini pandemi." Jangan ditengking. Mau ganti Tuhan kau?
Karena kita percaya semua yang terjadi adalah seizin Tuhan. Tapi Bu, banyak yang menderita karena pandemi. Ada yang gak dapat pekerjaan, ada yang pabriknya tutup, gantian dong. Amin. Gantian kan Tuhan bilang ada waktu rugi, ada waktu untung. Ya, sudah untung 30-40 tahun sekarang rugi, puji Tuhan haleluya 12 kali. Saya percaya pandemi ini adalah waktu Tuhan untuk memurnikan. Kita dibangunkan dari yang tidur. Selama ini menjadi orang Kristen gak tahu apa-apa. Cuma datang cari Tuhan kalau ada masalah, datang cari Tuhan ketika sakit. Kalau sehat lupa Tuhan, kalau diberkati lupa Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah pencobaan baru kita cari Tuhan. Saya mengucap syukur saudara. Saya mendengar banyak kesaksian ya. Jadi saudara yang ikut dari pertama kali mesbah doa dari awal Maret 2020 siapa? Angkat tangan. Yang ikut dari Maret 2020. Udah banyak juga ya. Tadinya mau saya kasih kaos tapi nanti habis kaosnya. Nggak jadi. Nggak jadi, ternyata banyak sekali saudara. Ya. Jadi saudara tahu kan itu saya itu saudara ketika 2019 saya mendapat visi dari Tuhan. Ya, saya selalu berdoa, Tuhan, saya ini melayani Tuhan. Jadi bawa saya di mana Tuhan berada. Karena Tuhan kita, Tuhan yang bergerak. Jadi saya mau mengikuti pergerakan Tuhan. Di situ ada kacamata saya tadi ya. Saya ini ya ada. Ya terima kasih Bu Gembala, Tuhan memberkati ya. Jadi saudara, nah begini saya baru lihat muka saudara ini. Tadi saya cuma lihat kepala hitam-hitam tuh, nggak ada mukanya. Sekarang saya bisa lihat saudara ya. Jadi saya itu dapat visi dari Tuhan. 2019 tahun depan ya. Aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa. Ya, dan saya pikir waktu itu bagaimana ya tuaian bangsa-bangsa itu maksudnya Tuhan tuh apa? Ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi kan 2020. Saya bilang ke suami saya, Tuhan tuh suruh loh kita ini ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil loh. Suami saya bilang, apalagi bagaimana itu? Saya bilang saya nggak tahu. Suami saya bilang kalau media berarti TV. Ayo kita cari-cari tahu TV di mana. Saya datang ke beberapa stasiun TV swasta yang saya kenal, ada orang-orang di dalamnya. Saya bilang kalau saya mau siaran di sana gimana? Ibu syuting dulu 10 episode supaya bisa memenuhi standar TV. Ibu syuting di studio kami, ibu bayar 1 episode 6 juta. Jadi 10 episode berapa? Saya bilang uang dari mana? Saya nggak ada uang. Ya berarti ini bukan rencana Tuhan. Ya sudah akhirnya kita mundur saudara. Ya udah itu pun dia bilang belum tentu diterima. Tapi syuting dulu bayar 60 juta tapi belum tentu diterima. Jadi saya mundur. Kita nggak tahu bagaimana akhirnya saya pelayanan saudara waktu itu di Bali dengan mami saya. Ini ada mami saya yang luar biasa. Di sini yang di depan baju putih ini mami saya saudara. Wanita hebat yang sudah melahirkan saya saudara. Bahkan ketika saya diusir dari rumah papi saya, mami saya itu cuma bisa nangis karena dia diancam. Suruh pilih anak atau suami. Mami maju enggak apa-apa, Mam maju sebentar Mam. Sini Mam, maju Mam. Ayo Mam, sini Mam, enggak apa-apa, sini. Ini waktunya ya, saya tidak mengerjain mami saya ini. Tapi enggak apa-apa saudara, ini orang yang melahirkan saya. Yang juga ikut pikul salib waktu saya harus berjuang ya. Jadi ini mami saya umur 75 ya Mam. Tapi masih muda ya. Saudara, jadi mami saya ini ketika disuruh memilih waktu saya diusir dari rumah, ya bahkan mami nggak bisa memilih. Ya, ketika itu apa Mam yang papi bilang? Papi bilang pilih mana, pilih anak atau pilih saya. Kalau pilih kata anak tapi nggak mau pulang, berarti kita cerai. Jadi kalau mami bela saya, ya mami harus bercerai dengan papi. Dan hari itu saya tahu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, saya juga bilang sama mami. Sampai mami saya juga bingung waktu itu, dia bilang, Dep, kenapa kamu sampai jadi kayak begini? Saya bilang, Mam saya juga enggak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan yang sudah merubah hidup saya. Dan akhirnya tahun 95 saya terima Yesus, 96 itu saya tinggalkan keluarga, bahkan saya tinggalkan mami.
Bahkan saya nggak bisa telepon saudara, karena kalau telepon waktu itu masih pakai telepon rumah. Saya ingat saya pernah telepon mami, waktu itu mami tanya gimana kabarmu, bisik-bisik. Saya bilang baik mam. Tiba-tiba mami ngomong gini, oh iya Yanti ya, nanti besok ya Yanti. Kalau sudah begitu saya tahu ada papi di samping. Bahkan saudara ketawa ya, kebangetan loh. Ini saya lagi nangis loh saudara. Jangan tepuk tangan. Ini lagi adegan menyedihkan. Terus saudara saya tahu, ya udah saya juga selama itu tidak pernah menghubungi mami, saya nggak pernah minta uang, saya menjalani hidup saya sendiri. Tapi saya tahu Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Saya cuma bilang saya percaya. Bahkan ketika saya menikah dengan suami saya itu yang di keyboard saudara. Ya yang main piano kan, yang biasa main sebadoa pagi itu kan, saudara tahu kan. Jadi jangan ada yang bilang gini, itu Bu Debbie sama main pianonya berdua-duaan loh. Udah mami ya. Terima kasih mami, ini mami saya saudara ya, saya kenalkan ya. Mumpung ada di depan dan ini pertama mesbah doa onsite. Terima kasih Bu. Ya ini mami saya jatuh waktu itu yang saya anterin operasi saudara. Dan saya bersyukur saudara ya, apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Nah waktu itu saya di Bali, saya lagi pelayanan, saya ajak mami saya. Waktu itu kita lagi duduk di satu kafe. Di situ ada orang syuting. Lalu saya tanya sama dia, mas ini masnya lagi syuting buat apa? Oh kita mau buat TV Bu, di mana? Di YouTube. Saya tanya emang bisa bikin TV di YouTube? Oh iya Bu, sekarang orang sudah beralih ke YouTube, artis-artis beralih ke YouTube. Berarti saya juga bisa dong mas. Dia menatap saya dengan muka yang ngajak berantem. Dia bilang gini, ya semua orang juga bisa, emang ibu punya konten apa? Saya bilang biasa aja keles. Saya ini cuma tanya loh, nggak usah ngajak berantem gitu mas. Terus saya bilang coba mas ketik nama saya di YouTube. Waktu itu kan ada gereja-gereja yang udah angkat khotbah saya. Dia bilang siapa? Debbie Basjir. Dia ketik Debbie Basjir, dia klik. Dia bilang oh ibu pendeta? Iya. Ini ada yang nonton khotbah ibu ratusan ribu loh. Jadi mukanya mulai agak berubah saudara. Yang tadi ngajak berantem mulai, ibu berarti bisa bikin YouTube karena berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Oh jadi bisa ya? Bisa. Saya pulang saya ngomong ke suami saya, kita bikin YouTube yuk. Awal-awal 2019. Tapi channel saya itu udah lama sebenarnya, udah dari 2016 apa 17 saya sudah punya channel YouTube, apa 2018 lupa, tapi nggak pernah diaktifin. Akhirnya 2019 awal kami mulai aktif bikin YouTube. Tidak ada yang menyangka. 2020 datanglah pandemi ya. Dan akhirnya gereja tutup, orang nggak bisa beribadah. Dan saat itu saudara saya melihat jadi saudara yang ikut dari pertama kali mesbah doa saudara tahu kan itu saya syuting pakai HP. Jadi ceritanya itu saya dapat inbox dari YouTube, dia bilang gini, selamat Debbie Basjir, kamu bisa live streaming dari HP. Jadi malam itu abis kami syuting, ya karena lockdown waktu itu, saya tuh klik yang dari YouTube itu inbox saya klik masuk ke channel YouTube saya dari handphone. Saya klik gambar kamera, tiba-tiba itu sudah live di YouTube. Lalu saya syuting tuh sambil saya lihat gini, suami saya dari jauh gini, say itu kamu live di YouTube, kamu matiin. Saya bilang gimana saya enggak tahu. Dan akhirnya karena sudah banyak yang masuk di live chatnya, shalom Bu Debbie, shalom, kasih gambar nangis semua. Waktu itu tayangan mayat-mayat di mana-mana, orang mati di mana-mana. Jadi saya bilang, iya saudara ya pokoknya sabar cari Tuhan ya. Jangan takut, pokoknya mati hidup tuh di tangan Tuhan. Suami saya cuma sibuk matiin. Karena dia lagi di piano, di keyboard waktu itu saya bilang, nyanyi. Jadi dia matiin nyanyi. Saya kode-kode begini. Waktu itu di kamar lagi saudara. Akhirnya dia nyanyi saudara di keyboard, saya nyanyi waktu itu pakai HP. Nggak terasa 1 jam lebih. Saya kasih firman, saudara sabar, Alkitab berkata gini-gini, yuk kita berdoa. Begitu selesai semua yang live chat itu, Bu besok lagi ya.
Dari situ saudara, Maret 2020 sampai hari ini 2022, 2 tahun sudah mesbah doa, ya itu ada saudara. Dan saya tidak menyangka mendengar kesaksian orang-orang dipulihkan. Yang mau bercerai dipulihkan, yang hancur rumah tangga dipulihkan. Yang konseling sama saya mulai dari homo, lesbi. Orang-orang yang jatuh dalam dosa persinahan, dalam kenajisan, berbalik semua kembali kepada Tuhan. Saya percaya ini adalah penuaian jiwa di akhir zaman. Kita nggak lihat lagi denominasi gereja. Nggak usah tanya kamu dari gereja mana. Kita bersatu menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dan melakukan firman. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau Tuhan Yesus datang, dia nggak tanya. Yang GBI baris sebelah kanan, yang GKI di tengah, yang Katolik di pinggir, nggak ada itu. Waktu Yesus datang saudara, apa yang Tuhan lakukan? Alkitab berkata, dia cuma berkata, mana hai kamu orang-orang yang melakukan firman-Ku. Nggak peduli saudara dari gereja mana. Ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman, maka namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Nggak usah lihat lagi denominasi gereja yang mana. Karena itu cuma bikin perpecahan. Akhirnya kita nggak pernah berhenti berantem satu gereja satu dengan yang lain. Dan iblis yang senang. Maka iblis bilang nggak usah ganggu gereja. Mereka sudah sibuk berantem sendiri-sendiri. Mana yang paling benar, mana yang paling heboh. Mari kita kembali kepada firman. Kita kembali kepada penyembahan yang murni. Ketika hatimu terangkat, engkau hormati Tuhan di dalam kekudusan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tadi mendengar ya, ibu melayani 25 tahun jadi ketua pendoa. Tapi dengan kesombongan, kalau berantem anak dikutuk, saudara. Tapi dia merasa dia mengenal Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengenal kita? Yang saya ceritakan, saya pelayanan di Jakarta Pusat ya. Saya naik Grab, sopir Grabnya badannya tatoan. Pagi-pagi jam 6. Bu mau kemana? Mau ke Jakarta Pusat di kota. Ibu mau ke gereja? Iya, jauh amat gerejanya. Saya ini pendeta, saya diundang khotbah di sana. Oh ibu pendeta? Kebetulan dong, saya juga Kristen bu. Terus saya bilang, masnya masuk gereja jam berapa? Oh saya enggak gereja bu. Saya tuh gereja cuma Paskah dan Natal. Oh berarti masnya Kristen kapal selam. Kalau Paskah muncul, abis itu tenggelam lagi. Nanti Natal muncul lagi, abis itu tenggelam lagi. Baru mau muncul mati. Gak sempat muncul lagi. Lalu dia bilang iya. Oh jadi masnya ke gereja setahun 2 kali. Iya dong. Masnya gak cari Tuhan? Dia bilang aduh bu, Tuhan kok dicari-cari loh. Tuhan tuh gak perlu dicari bu, Tuhan di hati. Ih, saya sempat malu loh saudara. Saya pikir yang salah saya apa dia ya? Yang pendeta saya atau dia ya? Kenapa saya kena skakmat ya sama dia ya? Dia bilang, ibu masih cari Tuhan. Berarti ibu belum ketemu Tuhan. Tuhan tuh gak perlu dicari bu, Tuhan tuh di hati. Saya bu, biar lagi mabok, saya nyanyi lagu rohani. Nih, ngeri saudara, ngeri. Ya, ngeri loh, lagi mabok nyanyi lagu rohani. Ya, lagi mabok nyanyi lagu rohani. Terus saya bilang, wih masnya berarti dahsyat ya. Iya bu, makanya saya nggak celaka karena saya mabok nyanyi lagu rohani. Oh jadi karena Tuhan di hatinya masnya. Iya pertanyaan saya sekarang ya. Mas yakin Tuhan di hatinya mas? Yakin, saya yakin-yakinnya. Pertanyaan saya, mas di hati Tuhan nggak? Dia sambil nyetir ngomong, wah itu dia, saya tidak tahu itu bu. Sekarang dia yang keskakmat. Saya bilang, mas tahu nggak banyak orang ngaku-ngaku kenal Tuhan. Tapi cuma sedikit yang dikenal Tuhan. Nggak penting lu bilang lu kenal Tuhan mas. Yesus berkata, satu saat aku akan datang kembali. Banyak orang berkata aku melakukan mujizat demi namamu. Ini sekelas kaliber loh mas, kalah kau. Ini orang bernubuat demi nama Yesus. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh berjalan. Ketika mereka berkata, Tuhan kami ini melakukan mujizat demi namamu. Kami suruh setan demi namamu. Kami bernubuat demi namamu. Yesus bilang apa? Nya engkau daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan.
Artinya apa? Nggak peduli seberapa hebat karuniamu, kalau engkau hidup di dalam dosa, engkau pembuat kejahatan, maka engkau tidak dikenal oleh Tuhan. Kesaksian ibu tadi, ibu sampai ngomong, untung saya nggak mati saat itu. Saya nggak tahu kalau saya mati saat itu saya kemana, karena karakter saya nggak diubahkan. Saudara, mari kita baca bersama Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat kita baca bersama mulai ayat yang ke-6 saudara. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata di sana demikian. Galatia 4 ayat yang ke-6. Biar kita semua membaca firman Tuhan supaya kita mengerti. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anak roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi tidak semua orang Kristen adalah ahli waris, hanya mereka yang jadi anak Allah. Ya, jadi kamu adalah orang-orang yang ada, kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu, ayat yang ke-8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu apa? Dikenal Allah. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai lagi memperhambakan diri kepadanya? Saudara, ya dulu kita ngaku mengenal Allah, tetapi apakah Allah mengenal kita? Sekarang setelah kita dikenal, setelah kita mengenal Allah, atau lebih baik disebut ketika Allah mengenal kita, maka itu baru sah. Karena banyak Yesus berkata pada hari yang terakhir maka aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai saudara, ketika Yesus datang kali yang kedua baru dia berterus terang. Artinya apa berterus terang? Selama ini kita pikir kita aman-aman saja kekristenan kita. Selama ini kita pikir oke-oke saja kekristenan kita dengan Yesus. Kita pikir kita mengenal dia. Tetapi ternyata Tuhan bilang aku akan berterus terang satu saat nanti. Bahwa aku tidak pernah mengenal engkau semua pembuat kejahatan. Saya berdoa saudara, mari kita semakin hari semakin berubah. Di dalam diri kita ini ada roh anaknya yaitu roh Kristus. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, itu yang membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya mau sampaikan hari ini, ketika kita sudah diselamatkan, tugas kita apa? Jangan jadi Kristen pengangguran. Sehebat apapun usahamu di dunia, sekaya apapun engkau, itu tidak menjamin engkau berkenan di mata Tuhan. Apa yang menyebabkan kita akan berkenan di mata Tuhan? Selamatkan orang-orang di sekeliling. Bagaimana caranya Bu? Bawa di dalam doa. Saya mendengar banyak sekali kesaksian orang yang membagikan ya kayak tadi. Ini kesaksian tadi nih barusan kita dengar. Ya anaknya dapat kiriman channel dari temennya. Denger ini. Ya karena kan mungkin saudara gak bisa menginjil ya. Kalau saudara nginjili dia mungkin kelamaan. Bagiin nih denger ini. Ya di tengah kegalauannya menghadapi mamanya yang selalu merasa benar. Rempong kita nih berantem sama orang yang merasa benar itu nggak ada menangnya saudara. Dan yang rugi itu kita. Ya akhirnya dia cuma ngomong, mah dengerin mah. Ternyata Tuhan punya rencana atas Ibu Margaret. Bersyukur di usia 83 tahun. Dia berkata matanya baru tercelik. Kemana saja selama ini jadi Kristen. Hidup gak berubah. Ya saya berdoa loh saudara, engkau yang berkata engkau percaya Yesus. Rumah tanggamu harus dipulihkan. Suami istri jangan ribut-ribut, hidup dalam damai sejahtera supaya diberkati.
Kalau engkau ribut tiap hari, berantem tiap hari, maka berkat itu jauh loh dari hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu mengirimkan berkat kepada orang-orang yang hidup takut akan Dia. Ini lampu dimatiin biar saya cepat selesai. Maksudnya apa ya? Tapi nggak apa-apa ya saudara, biar agak nggak panas ya. Saudara, hanya satu kerinduan Tuhan hari-hari ini. Dan saya mau menangkap kerinduan Tuhan itu. Saya bersyukur lewat mesbah doa, lewat channel YouTube saya, kami sangat diberkati Tuhan. Dan saya tahu Tuhan tuh punya rencana atas setiap berkat yang Dia taruh di tangan kita. Lewat mesbah doa, kita sudah membangun gereja-gereja di pedesaan. Hampir 20 gereja yang sudah terbangun. Dan itu membuat saya meneteskan air mata. Makanya orang tanya, mungkin ada di antara saudara yang tanya WA ke saya, Bu, Ibu gak buka gereja? Saya gak mau jadi musuhnya gembala-gembala. Nanti kalau saya buka gereja itu tambah musuh saya. Kenapa? Di Jakarta ini udah banyak gereja. Kita buka gereja lagi, yang ada bukan perkembangan jiwa, perpindahan jiwa. Nanti gembalanya berantem. Sudah kayak restoran gereja di Jakarta. Satu mall ada berapa gereja? Ya, bahkan dikasih. Saya pernah datang ke satu gereja, satu bangunan itu banyak gereja saudara. Akhirnya shalom sama saya, dia gak kenal saya. Shalom Bu, mau kemana? Dia pegang tab mau buka pintu. Ibu mau ke gereja yang mana? Ke gereja yang lantai ini. Oh, bukan kita. Saya gak dibukain pintu. Astagfirullah subhanallah. Ngeri saudara, ngeri. Dia gak jadi bukain saya pintu karena saya tidak ke gerejanya. Lalu dia bilang, oh bukan kita. Lalu ada yang dari sana muncul, oh ibu mau ke gereja sini. Oh iya itu kita Bu. Baru dibukain pintu saudara. Kasihan ya. Saya yakin malaikat geleng-geleng kepala loh. Lihat kita nih gereja Tuhan. Karena saya bukan gereja, saya berani bicara begini. Kan saya bukan gereja. Kalau saya jadi gembala, saya gak bisa bicara begini. Maaf ya Bapak Gembala. Tapi kita percaya saudara, makanya saya tidak mau buka gereja. Tuhan tidak panggil saya karena orang itu semua panggilan-panggilannya. Ya, saya tidak dipanggil jadi gembala. Apalagi dengan omongan saya begini. Ya. Ya. Mau titip doa, inbox ke saya. Nanti saya akan doakan di Yerusalem. Hei, dia pikir Tuhan itu siapa? Maaf ya, ini loh Kristen-Kristen sesat begini nih. Saudara harus punya iman yang benar. Saudara pikir setelah didoakan di Yerusalem, terus Tuhan bilang, aduh kasihan dia titip doa dari Indonesia di Yerusalem. Astagfirullah, saya benar-benar bingung saudara. Ya saya baca itu ada itu yang begitu. Punyalah iman yang benar. Tuhan bukan cuma ada di Yerusalem. Tuhan ada di kamarmu. Tuhan ada di hatimu. Tuhan ada di setiap jeritan doa-doamu. Yesus ada di sana. Engkau datang sendiri secara pribadi kepada Tuhan. Saudara titip doa sama saya tidak mungkin menangis buat suamimu ibu-ibu. Ibu Debbie titip suami saya namanya Bambang Bu. Saya tidak mungkin berdoa buat suamimu yang namanya Bambang itu. Dan sambil nangis, Tuhan Bambang Tuhan. Itu tidak akan saya lakukan. Kenapa? Saya ini tidak mencintai Bambang. Lagian kalau saya berdoa buat Bambang sambil menangis, suami saya lewat, dia bilang, siapa itu Bambang? Malah rumah tangga saya tergoncang gara-gara Bambang itu. Jadi jangan titip doa kepada saya. Datang masuk di kamarmu, tutup pintu. Waktu tidak ada yang melihat engkau menangis tersungkur di kamarmu. Saat itulah hati Tuhan terketok. Hati Tuhan terketok. Dan Dia mendengar doamu. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu. Engkau bersujud, engkau menangis, engkau memohon belas kasihan Tuhan. Dan di situ Dia melihat ada air mata yang tertumpah. Di tempat yang benar, yaitu di dalam kamarmu. Ketika engkau tersungkur. Dan di situ cuma ada engkau dengan Tuhan. Cuma ada engkau dengan Tuhan. Waktu engkau datang, Tuhan lihat air matamu. Saudara, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tidak ada satu perkara yang dia tidak sanggup lakukan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh datang cari dia. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kita nggak tahu zaman apa yang akan terjadi tahun depan. Dan tidak ada pegangan yang lebih kuat selain daripada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pegangan dalam hidup kita. Datang di hadiratnya saudara. Cuma itu kekuatan kita. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya bilang saya tidak akan buka gereja. Gereja saya di YouTube. Saudara dengar firman Tuhan. Dengar engkau berubah. Saya sudah puji Tuhan haleluya 12 kali karena untuk itulah saya dipanggil. Untuk itu Tuhan memanggil dan saya keliling ke beberapa daerah hari-hari ini melihat. Bagaimana daerah-daerah itu mulai hijau. Hijau karena apa saudara? Orang Kristen mulai redup imannya. Gereja banyak yang tutup. Yang ada gereja bawah mualaf. Khusus untuk orang-orang Kristen yang pindah. Saya tanya sama sopirnya. Banyak yang datang penuh bu. Itu membuat air mata saya menetes. Karena itu kami punya kerinduan saudara. Untuk bangun sekolah misi. Agar orang-orang dari kampung yang rindu mau jadi hamba Tuhan mereka diperlengkapi. Setelah itu mereka harus pulang ke desa mereka masing-masing. Mereka harus bangun kota mereka dengan api penginjilan. Mereka harus bikin gereja walaupun sekecil apapun akan terjadi kemenangan di situ. Akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan saya besok akan ke Semarang. Doakan saudara kita akan meletakkan batu pertama sekolah misi. Saya berdoa biar ini menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya, dan Tuhan itu baik dipertemukan dengan orang-orang yang sevisi semuanya. Ini gambaran dari sekolah misi akan kita bangun di Bandungan. Ini sudah dibuat semua. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, ini gambaran gratis saudara. Pemborongnya juga nggak mau dibayar. Yang punya tanah juga jemaat Mesbah Doa. Tepuk tangan buat jemaat Mesbah Doa. Apa yang Tuhan lakukan tuh saya. Saudara tidak tahu betapa kekuatan Tuhan itu luar biasa lewat media, lewat Injil nih. Ya, saya melihat wow Tuhan dahsyat. Semua Tuhan sudah siapkan saudara. Ya, saudara topang dalam doa, saya percaya ini proyek Tuhan dan kita akan terus bergerak. Bahkan setiap bulan ya kita akan ya buat seminar-seminar untuk hamba Tuhan. Nanti bulan Oktober saya ada di Gorontalo, bulan November nanti saya ada di Poso. Dan kita berdoa Poso penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, Poso dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan saudara. Ya, biar kita bergerak seberapa yang mau kita cepat bergerak selama masih ada waktu. Mari kita cari Tuhan. Mari kita cari wajah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Bapa. Datang pada Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau pilih kami di hari-hari terakhir untuk mendekat kepadamu. Kami mendengar kesaksian Ibu Margaret. Dia bilang untung dia belum mati di tahun-tahun yang lalu ketika belum mengenal kebenaran. Bawa kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik dari hidup kami. Kami mau beri yang terbaik. Semua yang berharga, semua yang mulia Tuhan. Kami mau beri bagimu hari-hari ini. Bahkan kami berdoa ubah setiap kami Tuhan. Ubah, ajar kami belajar memberi yang terbaik. Sekalipun sakit. Mungkin itu pengampunan yang Tuhan minta dari kami. Apapun Tuhan, ajar kami Bapa. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia
semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Biar saudara saja katakan, ku berikan semua yang berharga Tuhan, ini hidup kami, bahkan yang mulia yang Tuhan minta dari kami, karena semuanya adalah milik. Yes Lord, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Mari kita tutup mata di dalam hadirat Tuhan. Renungkan saudara. Mari kita bertanya, Tuhan, apa yang sudah aku beri kepadamu? Sebab apapun yang kita miliki hari ini di tangan kita, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah punya Tuhan. Renungkan. Tanya Tuhan, selama aku hidup, apakah aku sudah berdampak bagi kerajaan-Mu? Karena satu saat ketika kita menghadap Tuhan, Dia nggak tanya berapa sukses, berapa perusahaan yang kau miliki, tapi Dia tanya, apa yang sudah engkau buat bagi kerajaan-Ku? Kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami, semua yang berharga. Mungkin itu dosa yang begitu berharga bagi kami, sehingga kami tidak bisa lepas selama ini. Mungkin itu rokok yang begitu mengikat kami. Mungkin itu kepahitan, kekecewaan. Apa yang begitu berharga hari ini di hidupmu saudara? Apa? Bilang, Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik hidup kami. Kami tidak ingin semuanya terlambat Tuhan, karena satu saat kami akan menghadap Tuhan. Kami akan menghadap Engkau. Dan kami harus mempertanggungjawabkan nafas yang Tuhan beri, umur yang Tuhan beri hari demi hari di hidup kami. Itu harus kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Setiap detik, sehari 24 jam, sebulan ada 30 hari, setahun 365 hari. Untuk apa kami pergunakan setiap waktu itu? Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar pertama kali melakukan kehendak-Mu di tengah keluarga kami. Sebagai orang tua, jadikan kami orang tua yang takut Tuhan. Sebagai anak-anak, jadikan kami anak-anak yang hidup untuk menggenapi kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami di tengah dunia yang semakin gelap. Biar hati kami mencintai Engkau, mencintai Engkau lebih dan lebih lagi. Haleluya, Yesus, kami mau mengasihi-Mu.